menit masih bisa-bisa nih. Ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi cuplikan yang tadi terpotong dari fitur IG yang cuma bisa sejam habis itu mati. Padahal kemarin tuh bisa loh, Bib. Cuman karena Ya, di nggak tau lah, ini kemarin coba verifikasi akun, terus disuruhnya bayar, nggak mau lah, Bi, ya kan? Terus abis itu wah, udah nggak bisa lagi streaming lama-lama. Kemarin tuh mau sampai 5 jam pun nggak apa-apa. Ini setiap sejam mati, oh, jam mati. Pusing ngaturnya ya, kayak ya, mana. ya. Jadi kita lanjut yang tadi ya. Nah, ini udah nampak muka Abi ya kan? Tadi Boleh, nggak boleh. nampak. Ya, ini udah nampak. Habib nama aslinya panjangnya siapa sebenarnya? Nama panjang. Habib Ahda. Gitu doang. Iya, Habib Ahda. Tapi Ahdanya itu bukan huruf H kecil, tapi H besar. Oh, berarti oh ya petunjuk ya kan? Iya, dia Hadi berasal ya. dari kata Ahda yang ya dia isim tafdil dari Mm-mm. kata Ahda. Jadi ianya alifnya itu bukan alif lurus, tapi alif huruf ya, tapi nggak ada titiknya. Oh, dari situ. Ya, Daud. dari kata Ahda. Jadi alif, alif gini, Ahda itu ya, jadi alif gini, terus H simpul, Mm-mm. terus dal, terus Baru alif lagi. Kenapa Ahda? Ya, alifnya alif ilat gini. ya. Ya, Nah. ya. Alif itu bukan alif, bukan alif ya, tapi nggak ada titiknya, itu disebut dengan alif. Mm-mm. Jadi Ahda berasal dari kata ada yahdi isim tafdil. Tambahi Ahda marganya udah sekalian. ada sebenarnya marganya. Ayah itu udah pakai marga. Ayah tuh lubis. Enggak, marga yang lain. Oh, nggak bisa. Tak bisa kita beli ya kan? Soalnya ya bisa betul sekali ya. Ya Berarti kata Allah. Kadang-kadang gini loh, Bib. Kadang Abi sesalkan juga beberapa teman-teman Abi yang mungkin beliau ada nasabnya langsung. Ada yang dari marga Al-Qadri, ada yang dari marga itu gitulah. Kita nggak usah kita sebutkan gitu ya. Tapi tidak, bahkan gini ya, kita yang hari ini tidak ada marga seperti itu, kita betul-betul memuliakan mereka gitu kan. Kita betul-betul mau mereka belajar dakwah, turun dakwah, nggak turun dakwah, bahkan sekelas yang mungkin yang di pinggir-pinggiran jalan itu kita benar-benar takzim sama mereka karena mengambil bertabarukan kepada mereka tuh biar sampai kepada Nabi Muhammad SAW ya kan. Tapi kadang-kadang di Abi jumpai yang memang benar-benar ada nasabnya, keturunannya, lah bertato, bertato, nggak turun dakwah, istilahnya kumpul-kumpul sama yang jauh lah gitu, jauh-jauh dari yang benar gitu kan. Kalau tugas dia tadi untuk merangkul nggak apa-apa, tapi ada satu dua orang yang mungkin dia nggak tahu lah. Tapi sekarang alhamdulillah nih beberapa ustadz ada juga yang menasihati. Mudah-mudahan hidayah ini menjadi hidayah terakhir dia melakukan hal yang buruk lah. Seterusnya dia akan wakafkan dirinya untuk dakwah. Karena kita yang menginginkan itu nggak bisa dengan cara apapun gitu kan untuk jadi zuriyah Nabi secara nasab. Beliau-beliau itu kan sudah ada, jadi kalau memang dipakailah dengan cara yang benar, ya Allah betapa mulianya lah akan berkembang Islam ini ya kan, dari jalan keturunan-keturunan Nabi itu. itu Habib karena Abi tadi nyinggung masalah itu ini juga tuh pembahasan yang cukup kontroversi ya. ini ya, cukup Kalau unik menurut ya untuk kalau dibahas. menurut ada gimana tuh berkembang di daerah Mesir sana gimana tuh? Abi denger juga ini. Apa masalah ahlul bait tadi? Hah? Masalah ahlul bait tadi atau masalah apa nih? Iyalah, masalah Ahlul Bait. Hmm. Jadi eh alhamdulillah ya, ada tuh selalu diantarkan oleh Allah, ini pasti semuanya dzalikal fadli rabbi, ini semuanya atas Insya kehendak Allah. Allah, bukan karena kita yang hebat, bukan sama sekali. Mm-mm. Hasya wala hasya kallah hasya, bukan gara-gara kita hebat, enggak. Bener-bener. Tapi eh ada selalu dipertemukan sama semua guru-guru semenjak ada dari dulu di Perbongan.
Heeh. Itu ada satu orang namanya Ustadz Arbani rahimahullah Iya, taala. iya, benar Ustadz benar. Ustadz Sumitra, waktu kenal, beliau dekat. Waktu Ahdau dulu pertama waktu pulang ke Indonesia waktu semester 4, Heeh. ada pulang ke Indonesia, ada jumpa sama Ustadz Sumitra, terus saya bilang, Maulana, ana talib min Ustadz Hadratus Syekh Ustadz Arbani. Oh katanya, oh kamu murid dari Ustadz Arbani, iya. Heeh. Terus beliau nanya banyak cerita lah. Berarti Ustadz Sumitra lumayan akrab dengan Ustadz Arbani dan Iya, ada juga benar. akrab dengan dia. Itu sekitar 11 atau 12 tahun itu tinggal atau 9 tahun kurang lebih anak ada lupa ingat gitu. Itu Hmm. menuntut ilmu di Kalimantan Selatan, tepatnya di Martapura, Hmm. bersama murid-murid Abah Guru Sekumpul. Benar. 9 sampai 11 tahun. Beliau di situ lama. Dan beliau ketika pulang ke Indonesia itu nggak ada titelnya pasti karena beliau menuntut pendidikan yang non formal di Iya, sana, cuma benar. ngaji-ngaji kitab dan segala macam. Tapi selalu yang beliau sampaikan hanya itu. Ketika kamu melihat seseorang muslim, baik itu dari sisi apapun, lagi-lagi ketika dia itu diketahui dari jalur ahlul bait Nabi SAW, takzim kamu harus besar kepada dia. Itu yang pertama yang harus kamu jaga. Yang kedua yang kamu harus jaga adalah hati kamu. Hati ini mahal nazratillah, tempat pandangan Allah. Di mana ketika banyak manusia yang sibuk memperbaiki dirinya, kita justru umat muslim dituntut untuk lebih fokus kepada hati. Bukan kita tidak boleh memperbaiki diri, tapi lebih fokus kepada isi hati tadi, karena di situ tempat pandangan Allah. Jadi jaga takzimmu kepada mereka, jaga hatimu ketika melihat mereka. Kemudian ketika kita tahu mereka itu tidak sesuai dengan manhaj para datuknya terdahulu, manhaj para datuk mereka yang dari Fagil Mugaddam, kemudian dari guru-guru beliau sampai ke Nabi Muhammad SAW, ternyata melenceng dari jalur itu. Yang tetap harus kamu jaga dari perilakumu kepada mereka adalah takzim yang didasari oleh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya itu. Lalu bagaimana kita mau? Apakah kita biarkan dia di situ? Bukan. Kita tetap dakwahi dia. Karena pertama, pasti dakwah itu kewajiban oleh seluruh muslim. Benar. Tanpa ada batasan. Semua. Tapi yang kedua adalah justru dakwah itu rasa cinta kita kepada mereka. Yang ketiga, dakwah bil muqayyad. Dakwah bil muqayyad itu apa? Dakwah dengan syarat. Dakwah tetap berdakwah kepada mereka, tapi kalau bisa dakwah kepada mereka lebih lembut daripada kita dakwah kepada orang-orang awam. Dakwah kepada orang awam kita lembut, tapi kepada mereka kita harus lebih lembut. Karena apa? Karena kita tadi yang pertama, poin yang pertama itu tadi, ta'zim dan tetap jaga rasa cinta kepada mereka. Sampai pun ada di sini sekarang di Mesir itu salah satu luar biasa yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Anak kecilnya, orang besarnya, orang tuanya, muda, laki-laki, perempuan, nggak pandang usia, nggak pandang umur, nggak pandang genre, nggak pandang apapun, nggak pandang bulu, mereka semuanya cinta kepada Rasulullah SAW tanpa terkecuali. Bahkan ada hal yang sangat unik. Ini Abi bisa tanyakan aja sama Romji kalau nggak percaya. Ataupun ada yang mendengar video ini ya, silakan. Kalau saya salah, silakan klarifikasi saya siap. Di Mesir, ketika ada orang bertengkar, berantem berdua, udah mau datang satu orang hanya mengatakan shollu ala rasul atau shollu ala nabi, keduanya selesai. Pegang dada, pelukan ciumkan shollu ala nabi kemudian semuanya kelar. Itu sering terjadi di tempat ini. Dan ketika mereka datang di sini juga banyak makom-makom para ahlul bait seperti Sayyidina Husain, terutama di mana rasul beliau atau kepala beliau itu dimakamkan nggak jauh masjidnya dari sini, dekat dari rumah Habib juga, namanya makam Sayyidina Husain. Di situ dan di sini dekat rumah Habib juga, Habib sering sholat di situ. Ada namanya makam Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah bukan istri Nabi, tapi Sayyidatuna Fatimah itu adalah cucu daripada Sayyidina Hasan. Oh, yang cucunya. Iya, namanya Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Sayyidina Husain kepalanya di situ. Jadi di sini banyak sekali ahlul bait dan mereka sangat mencintai yang namanya ahlul bait. Sangat-sangat mencintai para ahlul bait. Dan kepada Nabi Muhammad SAW
luar biasa. Makanya namanya di sini itu semuanya rata-rata semua Ahmad, Muhammad, Mahmud. Siapa nama Ya, kamu kalau kita tanya kan Ismak Min, Ahmad, Ismak Min, Muhammad, Ismak Min, Ahmad, Muhammad, Mahmud. Hanya itu aja nama mereka. Jarang ada yang Abdurrahman, ada juga tapi nggak terlalu banyak. Ada Abdurrahman, ada Abdurrahim. Tapi kebanyakan eh, Muhammad, Mahmud, Muhammad, Mahmud, Ahmad, Muhammad, Mahmud. Hanya itu aja. Ketika mereka ditanya, alasannya simple. Bahkan suatu hari ada eh, ada apa namanya rojul basitoh kata orang mereka itu. Apa namanya lelaki dari eh, ini apa Arab Badui, rojul basitoh namanya Arab Badui itu pernah ditanya, kenapa kamu menggunakan nama Ahmad, kenapa menggunakan nama Muhammad, kenapa menggunakan nama Mahmud? Jawaban mereka simple, karena karena jawaban mereka simple, Asyan ihna muhibbur rasul. Cuman itu bas, fakon cara ana mش cinta عارف ya. اي حاجه يا عم. انا مش عارف اي حاجه يا عم بس انا في حياتي انا عارف واحد فقط Ya, كده ya. انا احب الرسول صلى الله عليه وسلم قوي 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 مستق جدا. Nah, itu Selesai. aja. Apapun apapun yang mereka tanya, mereka hanya tahu Rasulullah. Mereka hanya tahu Rasulullah. Mereka hanya tahu Rasulullah. Aku nggak banyak tahu syariat Islam, aku cuma tahu sholat, puasa, tapi satu yang aku tahu katanya, aku cinta Rasul. Udah itu aja Allah, kata dia. Allah. Banyak orang tahu masalah khilafiyah ini, khilafiyah dalil ini, dalil itu, dalil itu. Kalau orang Rojul Basitoh itu dari Arab-Arab Badui itu, yang dari Mesir mereka cuma tahu itu aja. Anak musyarif ayah haga ya am katanya. Mereka aku nggak tahu banyak hal katanya. Tapi aku tahu katanya. Aku cinta sama Rasul, aku sayang sama Rasul. Jadi karena Ahda dididik dan dibesarkan oleh lingkungan-lingkungan yang demikian, ketika di Perbongan maupun di Mesir, sikap Ahda sama ketika menengok banyak ahlul bait sekali yang melenceng dalam segala macam. Sikap Ahda tadi 3. Yang pertama, takzim dengan didasari rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW Benar. atau ahlul baitnya. Yang kedua, ketika melihat mereka, jaga hati kita. Itu aja sih. Mau mereka serusak apapun, jaga hati Benar. kita, please. Jangankan sama mereka, sama muslim pun, sesama muslim pun kamu harus jaga hati. Kamu harus jaga hati. Karena Apalagi sama apa yang dibuat ngeri ya. Nabi Musa, betul. Apa yang dibuat oleh Nabi Musa terhadap Nabi Khidir itu karena beliau tidak hati, karena beliau kenapa kau bunuh anak kecil? Kata Nabi Musa. Kenapa kau rusak kapal? Kenapa kau hancurkan rumah? Benar-benar. Semuanya seperti itu. Kenapa kau bangun ini? Kenapa nggak minta upah? Semuanya logika ya kan. Iya, karena mereka dia tolong. Itulah kenapa Allah ingin mengajarkan ilmu kepada Nabi Musa. Paling penting bagi seorang mukmin, jaga hati sama mukmin dulu. Apatah lagi ketika kita tahu beliau keturunan Nabi Muhammad SAW, orang yang paling sempurna di bumi ini. Maka itu. Yang ketiga adalah jangan biarkan pastinya. Ya. Langkah yang ketiga, jangan biarkan. Harus Tapi lihat dirangkul. cara dekati sebaik mungkin, pelan-pelan dan segala macam, lebih lembut daripada kita mendakwahi oleh orang Siapapun. lain. Jadi dimanapun ada melihat ahlul bait yang kayak gini kayak gitu, ada udah hanya 3 itu aja langkahnya. Takzim didasari rasa cinta, kemudian jaga hati, kemudian nasihati selembut mungkin, lebih lembut daripada orang awam. Udah, lainnya ada ketika ada yang ahlul bait kayak gini, ada nggak pernah maksudnya menghukumi mereka. Masa ahlul bait seperti itu? Ya wala batul alaik ya wala. Nggak kayak gitu sikap kita bilang. Itu malah misalnya ada ahlul bait yang seperti itu sifatnya. Kamu mengatakan seperti itu kepada orang lain. Tengok itu. Ahlul bait kok seperti itu. Setelah kamu mengatakan demikian, apakah ada efeknya ke dia? Gak ada efeknya sama sekali ke dia. Justru kamu yang dapat dosa mungkin. Karena kamu menghina hamba Allah pertama. Kemudian kamu meremehkan keturunan Rasulullah. Apa gunanya juga kamu ngasih tahu ke orang lain? Tengok, itu habaib kan. Tapi dia tato segala macam. Masa kamu kayak gini, habaib. Setelah kamu mengatakan seperti itu, pikirkan efeknya. After efeknya itu apa? Apakah ada setelah itu ketika kamu mengatai dia akan berubah? Atau justru kamu malah mendapatkan nggak ada sama sekali, value-nya tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tetap jaga itu. Kalau itu sih kalau ada ditanya ketika menyikapi ahlul bait yang kurang itu dalam karena di sini kan tempat Abila nih banyak kali istilahnya, bahkan mereka istilah Habib itu pun nggak ngerti gitu. Karena Habib pernah awal-awal dulu kan narik Habib kemari, kita undang di acara PHBI.
bingung gitu kan, anak-anak majelis, anak-anak santri kan pada salami gitu, nyusuni sendalnya gitu kan, istilahnya apa yang bisa Hmm. dikerjai orang tuh untuk memuliakan Habib dibuatlah, jadi orang-orang pada bingung, ini ngapain bang, apa si artis gitu kan. Ya Allah, sampai sebegitunya dah di sini tuh. Istilahnya bersyukurlah Abi diamanahkan ada sedikit lah anak-anak santri ngaji sore ngaji malam, jadi kegiatan maulid kecil-kecil itu ya nggak kayak apa ya, nggak terlepas 15 menit 20 menit satu malam setiap pekan gitu kan, malam Jumat atau nanti malam Senin sama anak remajanya, itulah mungkin yang bisa mentarbiah. Karena mohon maaf ya Bib, Abi sering kali jumpa di sini Habib Bahar, Habib Rizik, itu kan model dakwahnya keras kan, itu luar biasa di kampung nih, ala nama mereka itu ya Allah hancur gitu. Yang Abi kasihankan apa, yang Abi kasihankan yang menghina ini. Udahlah yang dihina Nabi, yang dihina pula yang membela agama. Lah hidupnya ini mau belangsak kayak mana lagi gitu loh. Gitu kan. Makanya kayak Abi yang jumpa, ada beberapa Abi pernah masuk di lapas itu jumpa Habib juga. Habib tapi dia apa namanya? Masuk di dalam lapas itu karena memang ya qadarullah gitu kan. Kemudian ada orang dari lapas termasuk Ustadz Sumitra tuh. Ustadz Sumitra udah ngasih tahu, "Kenapa mesti gini gini gini?" Ada yang komen nanya sama Abi gitu kan. Loh, kenapa kita mesti apa sama dia? Dia aja tidak menjaga keturunannya. Nah, itu yang Abi sampaikan tadi sama Habib. Itu masih tatoan gitu kan. Itu masih narkoba atau itu masih bezina. Yang sekelas gila sekalipun yang udah hilang akal, itu kita kita takzimi dia melebihi dari keturunan yang lain gitu kan. Apalagi cuman masih kayak gini gitu. Itu karena saking awamnya Bib. Apa ya? Saking awamnya di Indonesia terutama di beberapa tempat yang belum apa ya, belum banyak majelis itu merambah ke situ, maka istilah pengenalan Habib atau istilah perbuatan kita yang seharusnya kepada habaib, kepada zuriat-zuriat itu kayak mana itu belum ngerti karena memang banyak yang awam gitu. Orang-orang kita ini banyak yang Iya. awam. Kalau di sana alhamdulillah ya, Arab itu luar biasa ya di Mesir. Tempat Habib ada itu apa nama ininya? Nama gangnya atau nama kampungnya itu apa? Habib tinggal di salah satu daerah namanya Syari Tabbana. Syariah Bana, Tabbana, Tabbana, Tabbana. Itu Tabbana, Syari it- Tabbana. itu dia di sana ada ini nggak, kalau kayak kita di sini ada RW-nya, ada dusunnya gitu ada? Atau dia Enggak, kayaknya di sejenis sini cuma jalan apa segala macam. Ada mungkin tapi Allah alam ya, ada kurang kurang paham. Tapi di sini namanya Syari Tabbana gitu, Jalan kayak Tabbana, asrama dia Syari ya? kan. Ya. Tapi Asrama bukan dia ya? asrama sih, ada kontrakan nih. Ada nggak di asrama, dari keluar dari Oh, ini. kenapa gitu? Karena to be honest lagi, jujur lagi ya, seperti yang ada katakan tadi di awal live, ada datang ke sini tuh dengan alhamdulillah sih ya. Karena datang ke sini berkat pastinya juga berkat apa namanya eh, masukan dari guru, wejangan dari orang tua dan semuanya yang udah kasih tahu ada bahwa kamu datang ke sini itu atas izin Allah. Kamu tuh di sini nyari ilmu. Tolong kurangi main-mainnya, kurangi. Kata kebanyakan guru-guru Iya. jangan seperti itu. Termasuklah orang tua. Jadi ketika di asrama itu sangat dikekang. Dia tuh nggak bisa pulang lebih dari jam 11 atau jam 12 malam karena sebab harus masuk asrama segini nanti. Pokoknya dikekang segala macamnya lah. Dan itu membuat nggak bisa, kayaknya harus 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 di luar asrama. Kalau tinggal di asrama itu malah menjadi penghambat untuk bisa nuntut ilmu yang harusnya lebih bisa dapatkan. Jadi kalau misalnya jam 11 jam 12 itu banyak di sini di masyayikh itu buka ilmu itu Kajiannya malam ya? sekitar kajiannya sampai malam. Bahkan ada salah satu, alhamdulillah ada salah satu muridnya udah berguru sama beliau semenjak 15 hari di Mesir. Allah. Mabah. Ada jadi muridnya namanya Syekh Yusri. Ini masyhur sekali. Kalau di tengah mahasiswa Al-Azhar masyhur sekali. Nama beliau adalah Syekh Yusri. Beliau adalah guru dari Ustaz Abdul Somad, by the way. Bisa tunjukkan fotonya nggak ya? Bisa. Di sini. Ada. Bisa kayak. Ini ada Coba, nih, tambahkan foto coba. Oke.
Coba ya, Coba coba. Bismillah. Aku buka di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Ini adalah ini. Ini Guru Habib. Allah Allah Robbi, masya Jadi Allah. Assalamualaikum. beliau ini ada jumpai setiap hari. Ada jumpa sama dia, salam sama dia. Bahkan ketika bulan Ramadan ada bawa sendalnya, bawa tongkatnya, bawa kitabnya. Ya Jadi Allah. khodim beliau sangat dekat. Alhamdulillah, berkah Allah dan berkah semua min fadli Rabbillah. Sering beliau Itu tadi. diangkat dalam ceramahnya Ustaz Abdul Somad kok. Abi sering dengar nama beliau. Berarti memang ini orangnya gitu kan. Abi kira karena ada mungkin nama banyak Syekh Yusri di apa Kairo. Ada kembarannya. Ada juga. Wallahu alam ya, tapi Wallahu yang alam. tahu Sejauh ini masyhur ini ya. Syekh Yusuf. Iya, masyhur sekali. Beliau itu profesor, doktor, LC, MA semuanya. Jadi beliau tuh dua sebenarnya ininya. Beliau profesor di bidang dokter ahli bedah, Allahu Akbar. juga Masya Allah. profesor di bidang syariah hukumah Islamiyah di Al Azhar. Jadi dua profesornya, satu profesor ahli bedah, satu lagi profesor ahli hukum syariat. Hukum fikih Allah syariat. Rabbi, Dua. masya Allah, tabarakallah. Nah, beliau itu kalau bulan Ramadan, beliau itu diangkat menjadi mursyid tarekat Asyiziliyah di Mesir. La ilaha illallah, subhanallah, masya Jadi Allah. perfect lah, gajinya banyak karena dokter bedah nggak mungkin gajinya sedikit. Sekali operasi bisa sampai puluhan juta, ratusan juta Profesor mungkin lagi sekali ya. operasi. Profesor dan dunianya dokter udah banyak gajinya, apalagi dokter bedah. Plus akhiratnya juga profesor ini, plus juga mursyid tarekat. Mursyid tarekat pula lagi, la ilaha illallah. Jadi dunia akhirat udah lah, beliau udah tinggal menikmati hidup aja kayaknya di sini. Nggak perlu lagi. Tapi ketika bulan Ramadan, karena beliau mursyid tarekat ya, di tasawufnya tuh kental sekali beliau. Ketika bulan Ramadan, beliau itu sholat tarawih di masjid ya. Beliau yang ini di masjid beliau itu beliau punya masjid sendiri. Beliau bangun, beliau buka kajian di sana. Jadi banyak mahasiswa Indonesia itu yang datang ke sana. Tapi bulan Ramadan ketika sholat tarawih mereka nggak berani. Cuma sedikit yang berani datang ke sana. Oh gitu. Kenapa? Karena beliau sholat tarawih. Kalau sholat tarawih sama beliau itu dari ba'da isya sampai azan subuh. Oh ini berarti yang dibilang sama Ustaz Anan Ataki juga nih. Masjidnya masjid apa, Bib? Namanya Masjid Ashraf. Masjid Ashraf. Masjid Ashraf ya. Coba nanti habis coba samakan. Karena beliau di satu kajiannya pernah bilang itu. Ampun kalau mahasiswa Al Azhar diajak ke masjid ini, ampun lah. Jadi di situ ada alhamdulillah nggak pernah alpas sekalipun ketika sholat tarawih. Allah Rabbi, masya Allah, semoga mengalir keberkahan semuanya insya Allah sama Habib Ahda. Mudah-mudahan jadi ulama yang benar-benar bisa memimpin pergerakan yang baik di Indonesia ya, biar bisa harum namanya insya Allah. Jadi itu dari ba'da isya sampai adzan subuh, dan itu nggak berhenti. Sholat terus 23 rakaat itu bisa sampai 10-15 juz lah satu harinya. Allah. Setiap 3 hari hatam. Jadi sebulan tuh sering sekali hatam. Nah, di situ itu kalau misalnya kita tinggal di asrama pasti nggak mungkin bisa ikut seperti itu. Bener. Nah, itulah jadi yang menjadi penghalang Ahda. Dan Yusri ini aduh luar biasa, kayak nggak ada capek sama sekali. Dan kami semuanya muridnya, termasuk Ahda yang bisa dibilang udah lama lah ya, termasuk lama lah ya, karena baru 15 hari di Mesir udah ngikut beliau terus karena beliau pergi dan terus. Dan beliau ini dari kan yang kami bingung ketika Ramadan itu adalah ketika beliau itu sholat kan ba'da isya ya, ba'da isya kan sholat tarawih sampai adzan subuh. Selesai subuh, itu kita belum boleh tidur. Kita kajian lagi ba'da subuh. Sampai jam 8 pagi. Allah. Suruh kan sunnah, sholat dua seperti melakukan umroh dan haji. Tambah terus. Syurik. Sholat lagi, sholat suruk. Iya, sholat suruk. Sampai jam 8. 12 rakaat gitu sholat duhanya. Allahu Akbar. Udah, kita selesai sekitar jam 9. Selesai jam 9, itu semua murid-murid jatuh itu, tidur semua udah itu udah jam 9 tuh udah kayak mayat berceceran, kayak udah banyak. Udah jatuh. Berapa orang itu? Apa? Bisa dihitung jari lah kalau
Iya kalau ya. mahasiswa Indonesianya. Ketika sholat ini ya sholat Ramadan ya, tapi kalau di luar Ramadan sudah ramai sekali kajiannya. Masya Tapi Allah. kalau ketika Ramadan sedikit, Udah karena paham, nggak udah ada paham. ya gitu tuh, udah paham mereka dan jadi agak sulit lah untuk mengikuti gitu. Mungkin ada yang tahan tapi cuma mungkin 5 atau 10 hari, habis itu mereka absen gitu sisanya. Dan selesai itu jam 9 itu udah kayak semua udah tidur semua. Nah, si Yusri ini beliau belum tidur. Jadi selesai jam 9 itu selesai 12 rakaat, beliau naik ke rumahnya. Beliau ke rumahnya, pulang, mandi. Jam 9 pagi itu beliau mandi, kemudian keluarkan mobil, beliau pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit, itu nanti beliau pulang sejam sebelum sholat asar. 1 jam sebelum sholat asar, beliau pulang. Habis itu setengah jam sebelum berbuka, beliau buka kajian. Sebelum berbuka itu kan afdol kan kalau kita misalnya Iya, doa betul. berzikir. Betul, Ada betul. orang yang berpuasa itu. Jadi setengah jam sebelum berbuka itu kita bikin kajian. Itu kita berdoa, zikir segala macam. Sampai azan maghrib. Azan maghrib kita berbuka bersama. Setelah itu kita sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita sholat isya. Lanjut lagi ke pagi. Pertanyaan kami cuma satu, sebulan itu tidurnya di Kapan mana si tidurnya? Yusri ini? Betul sekali. Dan kalau kami bilang sama ada sendiri mikir ya, kalau kurang tidur itu lebih sulit daripada kurang makan. Jujur aja. Karena kalau kurang tidur fokus kita pasti buyar. Pasti buyar fokus kita. Apalagi nyetir mobil. Beliau itu dokter bedah. Dokter bedah tuh nggak sama kayak dokter-dokter bidan yang ngasih makan obat, yang ngasih obat Allah apa Rabbi, demam, ya ya, kasih gitu. Dokter bedah ini membelah perut orang. Dan beliau tuh bawa mobil sendiri, nggak ada supirnya. Kalau bulan Ramadan beliau bawa sendiri. Dan setiap hari kajian beliau tuh nggak kosong, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Selalu Sabtu. ada ya. Nggak ada. Allah, Allah. Selalu ada. Dan beliau pernah ditanya ya, Intanas ya Maulana, kapan kita istirahat ya Maulana? Maulana itu arti tuan guru. Iya, iya. Kapan nastaroh ya Maulana? Kata dia, Yang nanya ya, santri, mafis yang nanya santri ya, santri jamaah. nanya santri. Betul, jamaah. La mafish taroh hafid dunya. Gak ada Gak Israel. ada istirahat. Ada. Taroh hafin ya Maulana. Taroh hafil kuburu. Fil kubur. Kok udah mati ya? Itu. Terus beliau nanya sama jamaahnya, Inta istaroha ya Habibi, amal kubur bitaat. Kamu istirahat, buatkan kubur untuk kau, katanya. Kamu istirahat kan, buatkan kubur sekarang untuk kau. Kamu istirahat, katanya. Inta istaroha ya Habibi, amal kubur bitaat. Buatkan kubur untuk kau, kata beliau. Jadi itu bukan hal yang apa ya. Dan ada yang datang ke sini tuh waktu itu ngira ada manusia kayak gini, memang masih ada sih. Allah tuh masih baik ya. Kenapa bumi ini sekarang masih Allah jaga, memang masih ada manusia-manusia. Iya, benar. Karena Abi pernah dengar ada ungkapan dari mungkin beliau ini syekh, tapi Abi lupa siapa namanya, dari khutbah Jumat di Indonesia. Jadi sebenarnya Allah itu, ini hadis qudsi ya. Nanti coba ada cari. Sebenarnya Allah tuh sudah muak dengan kelakuan kita gitu kan. Tapi karena masih ada orang-orang alim yang istilahnya memperjuangkan untuk berdakwah di masjid, ya kan, memperjuangkan untuk orang bisa saling silaturahim, maka selamatlah kita semua yang digil-digil ini kan gitu kan. Makanya ya Allah ya Rabbi, semogalah yang orang-orang alim dipertemukan dengan orang-orang alim, kalian para santri, kita semua para santri, mudah-mudahan dapat guru-guru yang benar-benar ahsan ya kan, yang benar-benar lurus, bisa ngebimbing kita untuk lebih dekat sama pencipta. Kalau kita udah dekat sama pencipta, pasti sama nabi dekat, sama manusia apalagi gitu kan, nggak ada membenci, nggak ada membuli, insyaallah, mudah-mudahan. Tabarakallah. Ya Allah. Habib, ada ini malam di sana jam berapa? Jam 10, Bi. Jam 10. Ya udah, ini habis sudah tertunaikan hajatnya, bahkan sudah melebihi kapasitas, sudah lebih senang-senang luar biasa, Bi. Karena kalau nanti perlu lagi santai aja, Bi, selagi masih ada waktu. Insyaallah. Ini video call gini aja ya. Iya. Gini aja, nanti direkam silahkan. Biasanya kita sharing-sharing pribadi tanpa direkam boleh juga, terserah. Iya, Abi pikir ya. Kalau Abi sih ada. Abi tuh modelnya gini kan. Mungkin ada beberapa hal pribadi kan, tapi selagi bisa dibagi kepada halayak ramai, karena kan nggak tentu juga
kita itu bisa bertemu sama orang secara langsung gitu kan. Jadi mana tahu dari percakapan kita atau percakapan Abi dengan siapa. Kalau memang tidak ada masalah di dalamnya, mudah-mudahan kalau selama itu baik, ditiru dan diamalkan, jadi jariah bagi kita kan. Apa nih? Amal bil medsos. Insya Ya, Allah ya, ya, mudah-mudahan. yang Mudah-mudahan menjadi diri lebih dari Allah luas ya. lagi. Amin, amin. Jadi kalau Amin, mau amin. perlu video call lagi apa juga bi. Selagi ada kan kadang kan lagi sibuk segala macam. Abi ada nonton live Abi cuman nggak bisa masuk karena lagi di luar atau lagi di Oh, iya, iya, iya. kadang misalnya Abi undang tapi nggak bisa masuk bukan karena nggak mau kan. Iya, 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 paham, Gitu. paham. Sekarang Abi paham, karena Abi tadi ngalamin juga nih susahnya. Ya udah, Ya kan? gitu aja ya. Abi minta izin, minta maaf kalau banyak salah Abi dan juga ya kelip ya. lagi soalnya Heeh. lagi masuk ujian di minta doanya. Oh ya Allah, barakallah, mudah-mudahan Allah Ya, mudahkan semuanya, diberikan yang terbaik ya kan? Diberikan terbaik insya dari Allah. mulai lisan, tulisan sampai praktek semua pengamalan dalam hidup sampai hari akhir kehidupan insyaallah, mudah-mudahan ya. Barakallah, barakallah. Titipkan salam Abi sama kawan-kawan, sama masyayikh-masyayikh yang lain. Walaupun nggak pernah jumpa, mudah-mudahan hatinya terpaut. Insyaallah. Barakallah ya. Terima kasih ya Habib Ahda ya. Semoga tercapai cita-citanya, doa-doanya makbul insyaallah. Barakallah ya. Walafu minkum. Ya Abi akhir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Barakallah. Sampai jumpa di lain waktu ya. Ini Abi yang matikan atau Ahda yang mati ini? Coba Abi pijin ya. Bebas. Barakallah, Ya, ya. barakallah.